Fenomena doom spending, istilah bagi seseorang yang berbelanja tanpa berpikir untuk menenangkan diri dari rasa cemas terhadap kondisi ekonomi tidak stabil dan masa depan, kini tengah menjadi tren di kalangan milenial dan generasi Z, yang disebutnya akan memiskinkan mereka. Fenomena ini membuatnya menghabiskan uang untuk kesenangan jangka pendek dan instan dibandingkan menabungnya untuk masa depan guna mengatasi tekanan dan kekhawatiran ekonomi. Kacamata psikologi melihat fenomena ini telah lama ada, hanya istilah doom spending yang baru muncul. Dilanjutkan dosen bidang psikologi konsumen Unhas, Nur Fajar Alfitra, selain kepuasan instan, ketidakstabilan ekonomi global hingga media sosial memicu perilaku ini banyak dilakukan. Menurutnya, milenial dan Gen Z terjebak pola pikir FOMO membuatnya untuk membelanjakan uang demi mengikuti tren. Mereka tumbuh di tengah pandemi memicu pesimisme terkait kemampuan mencapai tujuan finansial. Fenomena doom spending ini, itu kan dasarnya adalah rasa tidak nyaman ya. Rasa tidak nyaman, rasa kecemasan, rasa takut dan segala macam. Kalau mau dibawa konsep sederhananya, itu FOMO. Gitu, itu FOMO. Orang merasa tertinggal, orang merasa cemas, mereka belanja. Salah satu faktor yang mempengaruhi selain rasa cemas tadi itu yang dalam dari individu, itu adalah sosial media itu sendiri. Kayak gitu. Semakin banyak kita terpapar dengan media, semakin banyak kita mengcompare diri kita dengan orang lain, itu mau tidak mau, ya, sebagian orang mungkin akan melakukan yang namanya pinjam online, gitu, atau menggunakan pay later, gitu. Merasa senang sekarang, tapi penderitaannya nanti, gitu. Dicicil, bayarnya nanti, gitu. Buy now, pay later, kayak gitu istilahnya. Jadi, ya, doom spending ini tidak bisa hanya dilihat dari satu konteks, satu ilmu saja ya, banyak hal kayak gitu. Kemudian, bagaimana dengan orang-orang yang ekonominya sebenarnya menengah ke bawah, tapi memaksakan, itu sebenarnya bentuk copingnya itu tadi. Entah itu stres karena keadaan ekonominya, stres karena masa depan bagaimana, ya sudah mereka belanja, belinya sekarang, bayarnya nanti, gitu istilahnya. Sebagai dampak kebiasaan ini membuat anak muda terjebak dalam utang, terutama maraknya pinjaman online dan pay later. Mereka kerap tak memikirkan dampak jangka panjang dari layanan ini, yang kemudian akan berakhir pada stres hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang paling banyak ditimbulkan atau yang muncul di individu itu adalah dampak perasaan senang kayak gitu. Nah, nanti ketika mereka tidak mampu untuk memanage keuangannya, itu akan jadi stres kembali gitu. Entah itu stres kalau misalnya sampai terjerat ke pinjaman online yang tidak bisa dia penuhi, itu bakalan depresi gitu. Takutnya depresi ini mereka tidak bisa tangani, jatuhnya ke itu tadi. Mengatasi doom spending, Fitra menyarankan untuk membatasi penggunaan media sosial dan tidak mengikuti semua tren yang ada. Mengendalikan perilaku konsumtif, mencatat pengeluaran dan menetapkan batas anggaran adalah solusi agar tidak terjebak dalam lingkaran doom spending. Zulkarnain, Unhas TV.